Pada episode sebelumnya diceritakan, Avatar Yuan Shen segera bersembunyi di suatu bintang, yang mana hal ini membuat kemarahan besar dari Komandan Praktisi Tesu pun memuncak. Ia segera memerintahkan anak buahnya untuk mencari Avatar Yuan Shen di seluruh bintang dan benua. Sampai ketika pasukan Tesu pun berhasil menemukan keberadaan dari Avatar Yuan Shen. Dan scene pun berganti. Setelah menghancurkan sosok praktisi Tesu, keberadaannya pasti telah terungkap. Jadi, Xiaoyan tidak berani ragu lagi. Ia membiarkan Avatar Yuan Shen-nya dengan cepat mengambil sisa energi dari inti bintang logam. Kemudian, ia pun bergegas keluar dari inti bintang dengan kecepatan tercepatnya. Setelah dia keluar, alis Avatar Yuan Shen pun sedikit berkerut. Karena saat dia menatap ke arah kehampaan, dia sudah berada dalam pengapungan dan penindasan dari pasukan Tesu. Wah, jangkrik. Kali ini aku sepertinya tidak bisa pergi dari tempat ini, gumam Avatar Yuan Shen sambil mendengus dingin. Jelas, dia dapat merasakan ada fluktuasi yang sangat kuat di dalam kehampaan ini. Setelah suara gemuruh yang memekakan telinga menyebar, tiba-tiba Avatar Yuan Shen dapat melihat bahwa ada puluhan dewa Tesu yang sangat besar menembus ke kehampaan. Kemudian mereka pun bergegas ke arah bintang logam dan langsung mengelilingi bintang logam itu. Kali ini, sepertinya jumlah pasukan Tesu yang datang ke tempat ini jauh lebih besar daripada jumlah yang telah dibunuh oleh Avatar Yuan Shen sebelumnya. Bahkan, pasukan Tesu yang lebih kuat terus berdatangan dengan kecepatan tinggi. Melihat pemandangan itu, Xiaoyan merasa bahwa dunia Tesu mendapatkan sumber daya yang cukup besar dari dunia Senshi. Kemudian, mereka pun menyembunyikan kekuatan mereka dalam kegelapan, sehingga perkembangan mereka tidak dapat diekspos dengan mudah. Apakah para sampah Tesu yang datang ini tidak ada yang memiliki jiwa? Gumam Avatar Yuan Shen di dalam hatinya. Memikirkan hal ini, Avatar Yuan Shen sedikit menjadi lebih waspada. Tapi dia tidak berniat melarikan diri. Karena bagaimanapun juga dalam situasi pengepungan seperti itu, mungkin tidak mudah bagi Avatar Yuan Shen untuk keluar dari bintang ini. Sekarang, bintang ini telah dikepung oleh pasukan Tesu yang tak terhitung jumlahnya. Dan mereka dengan cepat berbaris membuat formasi penghalang yang sangat kuat. Jelas, pasukan praktisi Tesu ini menempatkan Avatar Yuan Shen dalam penghalang yang seperti sangkar burung. Dan itu sangatlah besar, sehingga Avatar Yuan Shen tidak dapat melarikan diri lagi. Yang menunjukkan kali ini, pasukan Tesu tidak ragu untuk membunuh Avatar Yuan Shen di sini. Meskipun mereka harus membayar harga yang sangat mahal. Oleh karena itu, dengan cepat pasukan Tesu pun menggunakan tekanan berat dari cermin hitam kekosongan Dewa Tesu untuk menekan Avatar Yuan Shen. Segera, tubuh Avatar Yuan Shen tiba-tiba tenggelam di bawah tekanan yang berat ini, yang dengan liar menyapu ke arahnya. Namun, Avatar Yuan Shen juga tidak berdiam diri. Dia juga meledakkan kekuatan ki dan darahnya untuk menahan tekanan berat dari cermin hitam kekosongan Dewa Tesu ini. Namun, di bawah tekanan berat formasi cermin hitam kekosongan ini, sebenarnya Xiaoyan sudah pernah mengalaminya saat dia melawan pasukan Tesu di dunia Xuanyin yang sebelumnya. Tapi, kali ini, di bawah tekanan seperti ini, dia bisa merasakan bahwa kekuatan dalam formasi cermin hitam kekosongan ini beberapa kali lebih berat dan kuat daripada sebelumnya. Meskipun begitu, situasinya jelaslah berbeda. Karena Avatar Yuan Shen sekarang telah berada di tubuh abadi bintang 6. Jadi, kekuatan tubuh fisiknya tidak dapat dibandingkan dengan Avatar Yuan Shen yang dulu masih di bintang 3. Bagaimanapun juga, pasukan Tesu yang dihadapi Xiaoyan sebelumnya hanyalah satu komandan Tesu yang memiliki jiwa. Tapi sekarang, di sekitar Avatar Yuan Shen, meskipun ada pasukan Tesu yang tak terhitung jumlahnya,
Di sini hanya ada juga selusin Dewa Tesu yang dia bisa lihat. Tetapi Avatar Yuan Shen juga dapat merasakan bahwa ada kerumunan dalam jumlah besar di dalam kehampaan yang sangat luas ini. Seolah-olah dunia Tesu memang berencana ingin menghancurkan Avatar Yuan Shen Xiaoyan sampai mati. Pada saat ini, semua pasukan Tesu mengenakan armor dewa palsu generasi yang lebih tinggi. Mereka muncul di kehampaan, bahkan jumlahnya mencapai ribuan. Dan dengan cepat, mereka datang ke keruntuhan bintang logam dengan cara yang mendominasi untuk menghilangkan tekanan pada mereka sendiri. Lalu, mereka pun berdiri dengan mata yang penuh dengan provokasi. Namun, dalam menghadapi provokasi pasukan Tesu, Avatar Yuan Shen telah berdiri di tumpukan yang seperti gunung. Hanya saja, tumpukan yang seperti gunung ini bukanlah arena bebatuan yang mengandung logam. Tetapi, itu adalah tumpukan mayat dan tulang belulang dari para pasukan Tesu yang dihancurkan oleh Avatar Yuan Shen di sepanjang jalan. Meskipun Xion tidak dapat mengingat beberapa pasukan Tesu yang dia musnahkan, tetapi yang jelas jumlahnya mencapai puluhan ribu mayat. Namun, tepat ketika pasukan Tesu yang datang melihat adegan itu, mata mereka tidak menunjukkan keterkejutan. Bahkan sebaliknya, ada cibiran dalam ekspresi mereka saat melihat Avatar Yuan Shen tidak bergerak. Seolah-olah mereka berpikir bahwa Avatar Yuan Shen sekarang takut akan menghadapi pengepungan dan penindasan dari mereka. Jangan pikir aku takut denganmu. Seharusnya kamu yang menjadi orang pengecut yang membiarkan para sampah melawanku. Jika kamu tidak mengeluarkan kekuatanmu sepenuhnya, aku khawatir pasukanmu tidak akan mampu melawanku. Jadi, jika kamu takut, mengapa kamu berani menginvasi dunia sensiku? Ucap Avatar Yuan Shen. Suara Xiaoyan keluar dari mulut Avatar Yuan Shen dengan kata-katanya yang menghina. Kemudian, ia pun menggelengkan kepalanya secara perlahan. Jangan bodoh, jika hanya untuk membunuhmu, mengapa Komandan Teisuku harus bergerak? Selama dunia Tesu mau menghancurkanmu, kamu hanya seperti semut. Jangan kira kamu selamat dari pengepungan dan penindasan pasukan Teisuku. Jika aku tidak dapat membunuhmu, itu sepertinya kamu belum pernah bertemu dengan pasukan elitku. Ucap praktisi Tesu. Sebuah suara yang mengenakan armor kokoh berbicara satu demi satu. Ketika mendengar itu, Avatar Yuan Shen pun mendengus dingin. Jangan berbicara omong kosong. Jika kalian memiliki kemampuan, hayo lakukan secara langsung. Ucap Avatar Yuan Shen. Setelah Avatar Yuan Shen tersebut berbicara, ki dan darah Avatar Yuan Shen pun meledak dengan ganas. Kemudian, dengan cepat, semangat juangnya melonjak dengan gila-gilaan. Seolah-olah dalam menghadapi pengepungan dan penindasan ini, Avatar Yuan Shen tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Tepat ketika praktisi Tesu itu mendengar apa yang dikatakan oleh Avatar Yuan Shen. Sebenarnya, para pasukan Tesu ini sedikit ragu. Karena tujuan mereka sekarang bukan untuk mengalahkan atau menangkap Avatar Yuan Shen. Tetapi mereka hanya ingin mengulur waktu sampai markas praktisi Tesu tiba ke tempat ini. Jika kamu hanya ingin menahanku di sini sampai bala bantuanmu datang, kamu harus menunjukkan kekuatanmu kepadaku. Apakah kamu memenuhi syarat untuk melawanku? Ucap Avatar Yuan Shen kembali. Setelah suara Avatar Yuan Shen keluar, tiba-tiba sosok Avatar Yuan Shen pun menembak seperti bola meriam. Lalu, segera terdengarlah raungan teredam di sekelilingnya. Bahkan, meskipun kecepatannya tidak cepat, tetapi dia memiliki kekuatan penghancur yang ganas dan kuat, yang membuat para pasukan praktisi Tesu pun tercengang. Jelas, mereka tidak menyangka di bawah kekuatan formasi cermin hitam kekosongan, ternyata kekuatan Avatar Yuan Shen sangatlah kuat. Seolah-olah formasi cermin hitam kekosongan tidak berpengaruh sama sekali. Meskipun sebenarnya formasi cermin hitam kekosongan cukup memberikan tekanan pada kekuatan ki dan darah dari Avatar Yuan Shen. Namun, Xiaoyan yang telah merasakan tekanan ini sebelumnya, jadi dia secara alami sudah mengerti. Dan dengan seiring waktunya berjalan, peningkatan ki dan darah Avatar Yuan Shen telah meningkat pesat. Sehingga dengan
Dengan kekuatan dari tubuh fisik Avatar Yuan Shen, bagaimanapun juga tidak peduli seberapa kuat formasi cermin hitam kekosongan ini, jika digunakan untuk waktu yang lama, kekuatannya pasti akan melemah. Oleh karena itu, meskipun Avatar Yuan Shen terpengaruh olehnya, tetapi dampaknya juga akan menjadi semakin kecil. Meskipun begitu, dalam situasi pengapungan penindasan dari pasukan Taishu ini, Avatar Yuan Shen tidak mungkin dapat melarikan diri saat ini. Jadi, Xiaoyan juga memilih membiarkan Avatar Yuan Shen-nya bertarung dengan para pasukan praktisi Taishu sekarang. Karena jika dia tidak dapat melarikan diri dari pengepungan ini, maka itu akan menjadi pukulan keras bagi dunia Taishu. Sehingga dunia Taishu merasa kekuatan Avatar Yuan Shen dapat menjungkir balikkan dunia. Pada saat ini, sosok Avatar Yuan Shen terlihat sangat mendominasi. Dengan gila-gilaan, dia langsung menyerang ribuan para pasukan praktisi Taishu yang mengenakan armor dewa palsu dengan 5 kristal merah di dada mereka. Karena Xiaoyan juga tahu, dengan 5 keping kristal merah di dada mereka, seharusnya armor dewa palsu ini di tingkat generasi yang lebih maju. Dan ribuan pasukan praktisi Taishu ini, setidaknya pangkat mereka tidak rendah. Karena mereka semua memegang berbagai senjata untuk menghadapi Avatar Yuan Shen yang menyerang mereka. Hanya saja, meskipun armor dewa palsu yang dikenakan para pasukan praktisi Taishu ini sangat kuat, tetapi mereka tetap masih tidak dapat bersaing dengan Avatar Yuan Shen. Jadi, mereka masih bisa dihancurkan satu demi satu. Hanya saja, karena pasukan Taishu memiliki jumlah yang sangat banyak, meskipun Avatar Yuan Shen menyerang mereka dengan gila-gilaan, tetapi para pasukan praktisi Taishu ini masih bisa memblokir serangan dari Avatar Yuan Shen sampai batas tertentu. Lagi pula, dalam pikiran para pasukan praktisi Taishu, Avatar Yuan Shen hanya seperti binatang buas yang terperangkap. Bagaimanapun juga, bagi para pasukan praktisi Taishu, mereka hanya ingin menunda waktu hingga bala bantuan tiba. Begitu pula mata Avatar Yuan Shen, dia juga ingin menunda waktu sebanyak mungkin hingga tubuh utama Xiaoyan dan Sang Ratu datang ke tempat ini. Tetapi, para pasukan praktisi Taishu ini masih merupakan garda terdepan. Jika pasukan bala bantuan mereka akan datang, mungkin akan sulit untuk menghadapinya. Tetapi, dengan cara inilah, jika tubuh utama Xiaoyan datang dengan orang kuat yang berada di ranah Dewa Abadi, mungkin ia dapat mengambil tindakan sehingga para pasukan praktisi Taishu ini akan dapat dimusnahkan. Memikirkan hal ini, Xiaoyan hanya bisa berbicara di dalam hatinya. Karena sampai saat ini, Sang Ratu juga tidak menjelaskan dan tidak memberitahu Xiaoyan alasan mengapa Sang Ratu membiarkan Taishu meningkatkan kekuatan mereka, bahkan terus menjarah sumber daya dunia sensi untuk memperkuat diri mereka sendiri. Jadi, dalam masalah ini, Xiaoyan hanya bisa menebak di dalam hatinya alasan mengapa dia tetap tinggal bersama Xiaoyan, karena dia ingin melihat Xiaoyan bertarung melawan dunia Taishu, sehingga dia dapat mengetahui seberapa jauh kekuatan dunia Taishu sekarang. Pada saat ini, para pasukan praktisi Taishu memperkuat formasi cermin hitam kekosongan yang membuat sosok Avatar Yuan Shen pun tenggelam kembali. Bahkan, kecepatannya menjadi sedikit melambat, sehingga para pasukan Taishu pun mulai bersemangat dan melancarkan serangan balik kepada Avatar Yuan Shen. Tapi, meskipun kecepatan Avatar Yuan Shen melambat, itu tidak dapat bertahan untuk waktu yang lama. Seolah-olah kekuatan formasi cermin hitam kekosongan segera kehilangan efeknya, sehingga Avatar Yuan Shen mendapatkan kembali kekuatannya. Merasakan itu, Avatar Yuan Shen pun terus mengayunkan tinjunya dengan gila-gilaan, yang membuat dia dapat mengalahkan beberapa para pasukan praktisi Taishu dengan sangat mudahnya. Tepat ketika Avatar Yuan Shen mendapatkan kekuatan tempurnya kembali, para pasukan Taishu dengan cepat mundur ke belakang. Tetapi pada saat yang sama, tiba-tiba ada sebuah suara yang mendesing. Kemudian gumpalan asap putih pun keluar dan menyebar dengan sangat cepat. Segera, para pasukan Taishu yang tersisa memperkuat formasi yang seperti sangkar burung yang menutupi bintang logam ini. Jelas, ini adalah kejutan yang telah disiapkan pasukan praktisi Taishu.
Karena mereka tahu, meskipun tubuh fisik Avatar Yuan Shen sangat kuat, tetapi kelemahan terbesarnya adalah sebuah racun. Jadi, karena mereka mengetahui kelemahan dari Avatar Yuan Shen sebelumnya, mereka pun mengepung Avatar Yuan Shen kembali. Mereka telah menyiapkan sangkar dalam kabut beracun. Oleh karena itu, dalam kabut beracun ini, para pasukan Taisu pun dapat melihatnya dengan jelas bahwa kulit Avatar Yuan Shen mulai pucat pasi. Bahkan sebelumnya, meskipun sudah telah menyiapkan beberapa pil penawar racun, tetapi racun yang disiapkan oleh Taisu ini bukanlah racun biasa, yang menunjukkan bahwa racun ini disiapkan khusus untuk menghadapi klan Yuan Shen. Pada saat ini, kekuatan Avatar Yuan Shen mulai melemah dengan cepat, seolah-olah dia telah kehilangan kekuatan ki dan darahnya yang telah mendidih di dalam tubuhnya sekarang. Itu berubah menjadi tenang karena racun ini dapat membatasi penyebaran ki dan darah dari Avatar Yuan Shen. Hal ini pun menunjukkan dalam pertarungan di masa lalu di dunia tanpa batas, para pasukan Taisu yang bertarung di dalamnya jelas mereka mengetahuinya dengan baik bahwa kelemahan klan Yuan Shen adalah racun. Jadi, dalam menghadapi Avatar Yuan Shen, mereka menggunakan metode itu. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan berharap bahwa masalahmu akan dimudahkan. Namun, berharaplah kamu akan menjadi orang yang lebih kuat. Ketika kamu merasa kehilangan harapan, ingat bahwa Tuhan telah menciptakan rencana yang indah untuk hidup kita. Sampai jumpa.加玛帝国云岚宗，我萧炎回来了。